Halo semuanya, apa kabar? Semoga baik-baik aja. Selamat datang di channel Review Faik. Hari ini saya akan membahas salah satu misteri besar di serial One Piece, yang mana adalah kenapa Goldie Roger bilang kalau dia kecepatan untuk nemuin One Piece. Ayo kita bahas. Goldie Roger berhasil menjadi raja bajak laut di masa hidupnya setelah dia berhasil menguasai seluruh lautan dan menemukan One Piece. Dia mengarungi seluruh lautan dan akhirnya berhasil menemukan pulau terakhir yang disembunyikan oleh pemerintahan dunia di mana One Piece terletak. Di pulau ini, dia menemukan One Piece dan senang dan ketawa terbahak-bahak setelah melihat harta karun ini. Dia dan seluruh krunya tertawa terbahak-bahak dan dia mengatakan kalau dia sangat ingin bertemu dengan sosok yang meninggalkan One Piece. Sosok ini adalah Joy Boy, sang legenda yang berasal dari ratusan tahun yang lalu. Karena Roger dan krunya tertawa terbahak-bahak setelah menemukan One Piece, Roger menamakan pulau terakhir di mana mereka menemukan One Piece Pulau Laftel, yang dalam bahasa Indonesia adalah kisah tertawa. Setelah Roger dan krunya berhasil menemukan One Piece, dia resmi menjadi raja bajak laut. Tapi salah satu misteri pertanyaan terbesar di serial One Piece muncul sehabis Roger menemukan harta karun One Piece. Dia mengatakan kalau dia dan krunya terlalu cepat untuk menemukan One Piece. Roger bilang di masa depan seseorang akan muncul dan bersama krunya akan melampaui kehebatan Roger. Di Pulau Sabaudi, Rayleigh mengatakan kalau dia bersama kapten dan krunya mempelajari sejarah asli dunia di Pulau Laftel. Dia bahkan menawari Luffy informasi ini. Jadi, kenapa Goldie Roger mengatakan kalau dia dan krunya terlalu cepat untuk menemukan One Piece? Ada teori yang udah lama beredar di komunitas fans One Piece kalau One Piece adalah petunjuk menghancurkan Red Line menggunakan ancient weapons atau senjata kuno. Red Line adalah daratan tinggi besar berwarna merah yang mengelilingi planet bumi One Piece dan membelah lautan menjadi 4 bagian. Bagian-bagian ini adalah South, East, North, dan West, yang mana adalah selatan, barat, timur, dan utara. Ini membuat semua orang tidak bisa berkelana dengan bebas mengarungi lautan karena terhalang oleh Red Line. Di puncak Red Line terdapat Merijioa, tempat tinggal pemerintahan dunia dan kaum Tenryubito. Di bawah Red Line ada Pulau Fishman atau manusia ikan dan markas baru angkatan laut terletak di dasar Red Line. Red Line adalah daratan yang sangat kuat yang tidak bisa dihancurkan dengan mudah. Kekuatan buah Nikyu no Mi milik Bartolome Kuma bahkan tidak bisa menghancurkan ini. Jadi kenapa Red Line akan dihancurkan? Dengan hancurnya Red Line, ini akan menjadi simbol jatuhnya pemerintahan dunia yang dibalik bayangan sudah menindas, memperbudak, dan mengontrol dengan paksa kehidupan dunia. Kehancuran Red Line akan membuat lautan tidak lagi terpisah menjadi 4 bagian dan menjadi satu kesatuan lautan besar yang mana adalah All Blue. Ini akan membuat nyata mimpi Luffy untuk menjadi orang terbebas di lautan, mimpi Sanji untuk menemukan All Blue, dan mimpi Brook untuk reuni dengan Labun. Dan juga dengan hancurnya Red Line, Pulau Fishman atau manusia ikan akan muncul ke permukaan. Ini akan menjadi simbol kebebasan ras manusia ikan dari diskriminasi dan rasisme karena mereka yang selalu dianggap berbeda karena bentuk badannya. Mereka dan pulaunya akan muncul ke permukaan dan tidak lagi harus sembunyi dari dunia. Teorinya, senjata kuno atau ancient weapons dibutuhkan karena ini adalah satu-satunya cara menghancurkan Red Line. Senjata kuno adalah 3 senjata pemusnah massal yang dibuat di abad kekosongan. 3 senjata ini adalah Pluton, Poseidon, dan Uranus yang namanya diambil dari nama-nama dewa. Senjata kuno adalah salah satu alasan pemerintahan dunia melarang semua orang untuk mencari tahu tentang abad kekosongan karena mereka takut akan ada yang membangkitkan senjata kuno dan memulai perang skala global. Pemerintah dunia pernah membantai seluruh penduduk Pulau Ohara yang berisi para peneliti dan sejarawan handal karena mereka sedang mencari tahu informasi tentang abad kekosongan dan poneglyph. Pembantaian ini hanya menyisakan Nico Robin dan Jaguar Disau. Hanya karena berasal dari Pulau Ohara dan berpotensi mengetahui sejarah abad kekosongan, Nico Robin yang hanya seorang anak kecil waktu itu mendapatkan bounty 79 juta berry dan dijuluki anak iblis. Senjata pertama adalah Pluton, sebuah kapal perang dengan kekuatan penghancur yang sangat dahsyat yang dibuat di Pulau Water Seven pada abad kekosongan. Kapal ini sekarang terletak di Pulau Wano. Kemudian ada Uranus. Belum ada informasi yang diberitahu Eiichiro Oda tentang senjata ini. Senjata terakhir adalah Poseidon. Poseidon adalah gelar yang diberikan kepada Putri Duyung yang memiliki kemampuan untuk berkomunikasi dengan Sea Kings, makhluk laut besar yang memiliki kemampuan penghancur skala besar. Gelar ini dulu dimiliki oleh seorang Putri Duyung di abad kekosongan dan sekarang dimiliki oleh Putri Shirahoshi. Jadi, teori terkuat kenapa Roger bilang kalau dia dan krunya terlalu cepat untuk menemukan One Piece ini karena Putri Shirahoshi yang mana adalah seorang Poseidon masih belum lahir di waktu Roger menemukan One Piece. Dan ditambah lagi, Roger hanya memiliki waktu 1 tahun sebelum kematiannya dikarenakan penyakit mematikan yang dia punya.
Dua kondisi ini membuat Roger tidak bisa menggunakan semua ancient weapons atau senjata kuno untuk menghancurkan Red Line seperti yang ditulis di One Piece. Saat Roger ke Pulau Fishman atau manusia ikan, sebelum dia menemukan One Piece, Roger mendengar sebuah ramalan kalau akan ada seseorang yang akan menghancurkan gerbang penghalang Pulau Manusia Ikan, dan mendengar ramalan kalau seorang putri duyung dengan gelar Poseidon akan lahir 10 tahun di masa depan. Ini membuat Roger yakin kalau akan ada seseorang yang akan datang dan melampaui dia dan krunya. Orang yang dimaksud Roger ini adalah reinkarnasi atau pembawa tekad Joy Boy. Orang ini adalah Monkey D. Luffy. Setelah Luffy membangkitkan kekuatan Gear 5, Zunesha mengatakan kalau Joy Boy sudah kembali. Dan kita tahu sebagai MC, Luffy akan menjadi Raja Bajak Laut. Ya, ini adalah pembahasan kenapa Roger bilang kalau dia terlalu cepat untuk menemukan One Piece. Gimana menurutmu tentang ini? Coba komen pendapatmu di bawah. Ya, sampai sini dulu, like videonya dan subscribe channel ini. Terima kasih.